negara hadir untuk memastikan bahwa induk cabang olahraga itu bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang nantinya akan mengharumkan nama bangsa. Itu udah. Sehingga LPDUK tidak lagi dibebani tugas mendorong di sektor itu. Tapi khusus untuk sektor itu, yang di-challenge adalah bagaimana LPDUK bisa mensupport industrinya, peralatan olahraganya, mendorong supaya ada. Kita tahu kalau peralatan olahraga itu identik dengan sertifikasi internasionalnya. Saya ambil satu contoh yang sebenarnya Indonesia banget. Pencak silat. Pencak silat itu International Federation-nya adalah Persilat, di mana Pak Prabowo sebagai ketua umumnya. National Federation-nya atau induk cabang olahraganya adalah IPSI. Kebetulan Pak Prabowo juga sebagai ketua umumnya. Kira-kira pas perhelatan Olimpik kemarin, saya diminta Mas Menpora untuk memastikan ada eksebisi pencak silat di level dunia. Konteksnya adalah persilat. Jadi saya datang ke sana untuk mempersiapkan, dan kebetulan oleh acara itu dihadiri juga Pak Prabowo. Kita menampilkan pesilat-pesilat internasional. Yang saya surprise, mulai dari matras, baju, cover ininya, saya tanya, ini buatan mana? Yang ini matras buatan Cina, yang ini buatan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, disitulah saya ingin menggugah gitu. Kebetulan nih, mumpung IF-nya Indonesia. Setelah pulang dari Paris, saya rapat dengan Persilat. Saya yakin kan abang-abang saya di situ yang bertanggung jawab, Bang, ini waktunya kita punya sendiri sebagai pilot project. Contoh, Persilat punya VAR nggak? Punya. Pakai kamera gini, kamera gini. Ya udah, kita persulit aja kameranya sehingga industri dalam negeri kita seolah-olah dalam tanda kutip ya, kita bisa ciptakan satu sistem VAR yang nanti setiap negara yang mau ada kejuaraan pencaksilat wajib pakai itu. Kalau baju kita udah mulai, bro, beliau bilang begitu. Kita udah minta perusahaan Bandung mendesain. Jadi bayangkan kalau pencaksilat ini menjadi salah satu dalam tanda kutip ya, agen untuk memastikan industri lokalnya maju, prestasinya dapat, industrinya juga masuk. Itu sih harapannya. Tapi hari ini memang itu harus dilakukan secara bertahap gitu ya. Karena pencaksilat sekali lagi itu masih ada irisan antara olahraga tradisional, seni budaya dengan olahraga combat, prestasi. Jadi yang harus kita tonjolkan kan kalau mau dipakai dunia kan justru si combatnya itu ya. Jangan tradisionalnya, nanti orang masih menganggapnya oh, ini kan seni budaya gitu. Jadi itu challenge-nya, sehingga mungkin industri turunannya bisa akan ikut dan disertified oleh CIF-nya. Kalau hari ini sih LPDUK kita justru saya sendiri lebih senang yang tadi Kang Farhan bilang. Olahraga komunitas, masyarakat itu kan sebenarnya talent pool-nya untuk kemudian dapat atlet yang bisa berprestasi di level seriusnya. Tapi di sisi lain, kalau tidak ada event-eventnya, nggak keluar ini talent-talent ini, nggak ada wadahnya. Saya sedang berpikir, kadang kita bikin event yang smart apa ya? Oh, bikin di mall, yang gampang-gampang aja, urban sport. Itu kan gampang. Ada yang jago breakdance, ada yang jago skateboard. Bikin aja di tiap titik, ramein, kita lihat. Satu sisi unsur promonya ada gitu ya. Di satu sisi di situ kita lihat talentnya, ada nggak yang kemudian kita bisa propose kepada ini cabang olahraga.